Sobat Kemasis, kembali lagi di podcast kemahasiswaan. Hari ini bersama aku Rizky Algifaria sebagai host yang akan menemani jalannya podcast hari ini. Nah, Sobat Kemasis, kalau ngomongin beasiswa LPDP, pasti Sobat Kemasis kalian udah sering dengar, udah familiar. Tapi pernah dengar nggak tentang beasiswa LPDP jalur pendidikan kader ulama perempuan atau PKUMI? Sebenarnya jalur ini tuh jalur apa sih dan gimana sih caranya biar menjadi salah satu awardee-nya? Nah, biar semakin nggak penasaran, hari ini aku udah bareng salah satu alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga merupakan salah satu penerima beasiswa LPDP jalur PKUMI, yaitu Kak Nirmala Sari SSI. Halo Kak Nirmala. Halo Kak Riris. Terima kasih Kak sebelumnya sudah menyempatkan diri untuk menjadi salah satu narasumber di podcast kemahasiswaan. Nah, sebelum ke inti pembahasan nih Kak, boleh kali untuk mengenalkan diri dulu dan apa kesibukan Kak Nirmala sebagai awardee LPDP PKUMI ini? Iya. Halo Sobat Kemasis, kenalin nama aku Nirmala Sari, biasa dipanggil Mala. Aku alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Dirasat Islamiyah, gitu ya. Jadi aku masuk di tahun 2020, jadi angkatan COVID gitu. Dan lulus di tahun 2024. Alhamdulillah waktu itu lulus tepat waktu. Nah, saat ini aku sebagai awardee beasiswa pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal, dan kesibukannya sih sekarang selain kuliah aku juga lagi magang nih di Kemen PPA atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terus juga aku lagi aktif di organisasi kelurahan PKUMI. Oke, karena kakak nih sekarang merupakan salah satu penerima beasiswa itu. Boleh Kak diceritain sedikit atau di spill sedikit apa sih perasaan Kamala nih pertama kali dengar ada kabar wah Kamala lolos nih? Iya. Tentunya kalau misalkan ditanya soal perasaan ketika mendapatkan notifikasi tentang kelulusan penerimaan beasiswa LPDP, campur aduk rasanya ya. Ada rasa senangnya, rasa bingungnya, rasa sedihnya, pokoknya di situ semua rasa terjadi di satu waktu yang sama gitu. Kenapa senangnya? Tentu aja karena cita-cita atau harapan yang aku inginkan terwujud pada saat itu ya. Terus juga ada bingungnya karena pas pengecekan itu terjadi di malam hari, yang mana aku waktunya tuh udah istirahat, harusnya udah istirahat, tapi ada notifikasi dari email kalau misalkan ada pengumuman kelulusan. Aku juga baru inget kalau misalkan hari itu ada pengumuman kelulusan, dan di antara setengah sadar dan tidak gitu ya, aku membuka notifikasi itu dan alhamdulillahnya mencapai target standar kayak gitu. Misalkan PG-nya itu 850 untuk PKUMI waktu itu ya. Dan aku mendapatkan nilai yang lebih dari itu. Dan alhasil keterima, aku langsung mengumumkan ke keluarga kalau misalkan aku mendapatkan beasiswa LPDP dan bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan berikutnya gitu. Terus kenapa sedihnya? Karena ada beberapa hal yang terjadi ya tentunya dalam hidup aku waktu aku menerima LPDP itu. Bagaimana ceritanya nanti mungkin bisa disampaikan di. Oke. Baik, mungkin Sobat Kemasis nih yang lagi nonton ini banyak yang belum familiar dengan beasiswa LPDP PKUMI ini Kak. Mungkin boleh dijelaskan sedikit dulu atau kepada Sobat Kemasis sekalian tentang beasiswa tersebut. Oke, jadi beasiswa LPDP PKUMI ini adalah sebuah beasiswa yang dinaungi dari Kemenkeu. Dalam hal ini adalah LPDP yang menjadi pengelola dana pendidikan kita yang diberikan kepada kader ulama Masjid Istiqlal. Terus juga ternaungi atau terafiliasi dengan beberapa kelembagaan negara seperti Kemenak, terus juga Kemen PPA, terus juga Masjid Istiqlal. Jadi kita nanti akan ada perkuliahan di Istiqlal. Selain itu juga ada perkuliahan di PT IKI. Nah, ketika kita belajar, ketika kita mendapatkan beasiswa ini, tentunya nanti sebagai magister maupun doktoral akan menempuh pendidikan di Universitas PT IKI jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Adapun di Istiqlalnya sendiri nanti ada dua program lagi, ada PKU dan juga PKUP. PKU itu adalah sebuah program yang pendidikan kader ulama yang mendalami keilmuan keislaman
klasik maupun kontemporer secara umum gitu. Jadi memang tidak berbasis apa-apa, tidak berbasis gender khususnya, berbeda dengan program yang satunya lagi yaitu pendidikan kader ulama perempuan. Kalau misalkan tadi yang PKU itu lebih umum pengkajiannya, kalau misalkan PKUP ini selain belajar tentang ilmu keislaman, khazanah keislaman baik itu klasik maupun kontemporer, kita juga lebih ditekankan kepada kajian tentang gender seperti bagaimana kepemimpinan perempuan, tafsir dan fikih ditinjau dari perspektif perempuan dan lain-lain gitu. Jadi penekanannya adalah kalau misalkan yang PKU ini dikaji lebih umum tentang khazanah keislaman klasik maupun kontemporer, kalau yang PKUP ini lebih ditekankan kepada kajian gender. Siapa targetnya? Sebenarnya kalau misalkan yang PKU ini bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Kalau misalkan yang PKUP ini dikhususkan memang untuk perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki bisa masuk di dalamnya kayak gitu. Kalau nggak salah di batch kemarin ada 1 atau 2 orang laki-laki yang masuk ke dalam program PKUP ini. Karena untuk menjadi seorang ulama perempuan kan tidak harus perempuan aja gitu ya, laki-laki pun juga bisa untuk masuk ke dalamnya. Seperti itu. Oke, karena dari penjelasan kakak tadi nih, apa sih yang membuat Kamala tuh pertama kali tertarik dengan beasiswa ini, PKUMI ini? Kenapa aku tertarik dengan beasiswa ini? Yang pertama tentu berangkat dari kesadaran aku ya, melihat sosial yang ada di tengah masyarakat kita. Budaya patriarki kan masih berdiri kokoh tuh ya. Kita lihat misalkan yang perempuan masih terpinggirkan, masih termarginalisasi, subordinasi dan mengalami beban ganda. Kalau misalkan kita lihat nih dari contoh-contoh yang ada, pasti kebanyakan perempuan itu dibebankan oleh beban-beban domestik gitu ya. Urusan kepemimpinan publik atau hal-hal lainnya gitu yang berbau karir, kerja dan lain-lain pasti hanya dipatenkan kepada laki-laki saja, dan udah perempuan di rumah aja ngurusin ini ngurusin itu gitu kan biasanya. Dan itu berangkat dari sana, kenapa saya tertarik dengan program ini, karena adanya masalah yang saya rasa perlu dibenahi, karena itu kan merupakan sebuah konstruksi sosial dan masih bisa diluruskan gitu ya. Yang namanya ada tradisi, budaya dan juga ya konstruksi itu sebenarnya masih bisa diubah lagi, masih bisa diberikan pemahaman bagaimana baiknya, bagaimana yang betulnya kayak gitu, sehingga tidak ada lagi ketimpangan ataupun bias gender di dalamnya. Jadi kemudian dari masalah itu, saya melihat visi misi yang ada di dalam program PKUMI, khususnya PKUP itu juga berjalan selaras, dan saya rasa ketika saya memperdalam kajian-kajian di dalamnya bisa berkontribusi banyak setidaknya untuk masyarakat yang ada di sekitar rumah, atau lebih umumnya untuk masyarakat Indonesia gitu lebih luasnya. Jadi harapannya ya memang itu, karena saya melihat ada peluang untuk bisa menjembatani antara teks-teks keagamaan dan juga realitas sosial yang ada. Oke, mungkin boleh diceritain ke teman-teman sobat Kemasis yang lagi nonton ini ya kak, gimana nih persiapan Kamala saat menyiapkan berkas-berkas atau untuk seleksi administrasi sebelum masuk ke sebelum mendaftar maksudnya. Oh iya. Jadi persiapannya itu kurang lebih 1 tahun. Ketika aku ini lumayan flashback ya. Iya, Kak. Jadi di tahun 2024 itu bulan November setelah aku wisuda, kan masih ngurus berkas-berkas tuh kayak ijazah lain-lain gitu kan. Nah, setelah itu aku banyak riset by internet. Kira-kira aku pengen melanjutkan pendidikan kemana nih? Apa yang aku mau, dan kurang lebih rencana kontribusi apa yang bisa aku sumbangkan untuk negara ini gitu. Setidaknya aku bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, untuk banyak orang. Setelah klik, tapi sebenarnya perjalanannya lumayan panjang ya. Jadi selain aku riset by internet, aku juga mendatangi expo kampus di banyak sih, aku udah kurang lebih ada 3 atau 5 expo kampus yang aku datangi untuk ngeliat aja kira-kira di mana nih cocok universitas ataupun jurusan yang cocok, yang klik sama aku, dan akhirnya terpatri sama PKUMI gitu kan. Selain riset by internet, mengunjungi ke expo kampus, setelah aku sudah mendapatkan kliknya kayaknya di PKUMI nih, kayaknya aku yakin mau melanjutkan pendidikan S2 di PKUMI, akhirnya aku langsung mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan gitu. Adapun berkas-berkasnya nanti ada seperti LOA, surat rekomendasi dan lain-lain, ijazah gitu.
Terus kemudian selain berkas-berkas yang perlu dipersiapkan itu mentalitas. Jadi selain mempersiapkan administratif, kita juga perlu mempersiapkan mentalitas kita. Jadi untuk melanjutkan jenjang selanjutnya, kita harus pastikan diri kita sendiri benar-benar siap gitu untuk belajar lagi, untuk memperdalam ilmu lagi, untuk menghadapi kehidupan baru selain di jenjang perkuliahan sebelumnya. Seperti itu. Mungkin boleh dikasih tahu nggak Kak, apa sih berkas-berkasnya tuh yang persyaratan umumnya yang diperlukan ketika mendaftar LPDP itu yang pertama diperlukan surat rekomendasi, terus juga esai, lalu kemudian ada TOEFL, tapi sekarang ada ketentuan baru kayaknya, karena di setiap batch itu beda kebijakan ya, beda batch beda kebijakan biasanya. Kalau di batch ini kayaknya ada, kalau misalkan kita udah dapat LOA, maka tidak diperlukan lagi sertifikat bahasa Inggris kayak gitu. Kalau misalkan kita udah dapat LOA, maka nggak perlu tes sertifikat bahasa Inggris lagi. Selain LOA, TOEFL, yang mana kalau dalam PKUMI ini kasusnya untuk jenjang magister itu 400 minimal TOEFL ITP, dan untuk jenjang doktoral atau S3 itu 450. Lalu selain TOEFL ada juga IPK. IPK itu 3 skala 4 untuk jenjang magister dan 3,25 untuk jenjang doktoral, seperti itu. Selain tadi yang sudah disebutkan seperti surat rekomendasi, LOA, esai, IPK, ijazah, dan juga untuk mendapatkan LOA sendiri nih, kalau misalkan di PKUMI itu untuk mendapatkan LOA-nya nanti akan ada tes-tesnya tuh, kayak baca kitab, terus juga hafalan Al-Qur'an, dan sertifikat bahasa Arab kayak gitu. Jadi ada keuntungannya ketika kita sudah mendapatkan LOA, maka bisa skip TBS atau tes bakat skolastik. Oke. Tadi mention ada esai juga ya Kak? Iya. Gimana tuh Kak cara Kakak atau saat Kakak membuat esai itu, sampai apa tantangan terbesarnya saat membuat esai itu sampai Kakak dapat ide, merumuskan ide itu sampai dilirik sama reviewer? Oh iya. Sebenarnya kenapa bisa dilirik sih aku juga kurang tahu ya, karena itu kan wewenang panelis gitu. Cuman yang aku upayakan ketika menulis esai itu adalah yang pertama, pastikan ditulis secara struktural, secara jelas, tidak ngambang gitu. Jadi kita harus tulis secara jelas apa visi misi kita, apa rencana kontribusi kita, dan bagaimana diri kita, mau kemana kita, tujuan kita tuh harus ditulis secara jelas, terstruktur, dan juga ada benang merah di dalamnya. Jadi ada benang merah di dalamnya, ada ketersinambungan antara satu poin dengan poin lainnya dari awal sampai akhir, kayak gitu kurang lebih. Oke, saat Kakak bikin esai itu Kak, Iya. Kakak kan banyak ya, pokoknya lama gitu, lama kan untuk nyari ide segala macam. Pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh, capek deh, insecure deh? Iya. Ada nggak sih kayak perasaan kayak gitu? Jadi ketika menulis esai itu kan nggak jadi dalam satu malam ya. Aku juga mengalami banyak revisi di dalamnya berkali-kali, dan aku rasa tuh kayak untuk melihat kesempurnaan esai nggak bisa dipandang hanya dari satu kacamata saja. Jadi aku perlu pandangan lain, perlu masukan yang mana aku meminta tolong ke ustadku, kakak kelasku, dan orang-orang yang sekiranya bisa membantu untuk menilai bagaimana esai yang udah aku tulis pada saat itu. Jadi meminta mereka untuk ini udah perfect belum? Sebenarnya kalau misalkan kita standarnya perfect itu kayaknya nggak kayak agak mustahil gitu ya kalau dibilang perfect. Jadi kayak ini udah sesuai belum, kira-kira udah ketemu belum feel-nya, titik poin yang diperlukannya. Jadi ketika menulis esai pun aku meminta untuk diberi masukan ke orang-orang yang berpengalaman, yang memang sudah masuk ke LPDP atau ke mentor aku. Kalau ditanya pernah ngerasa insecure gak ketika menulis esai, ada banget. Aduh nih, karena kayak kurang mengenali diri sendiri gitu, kayak selama ini gue udah ngejalanin hidup begini ngelakuin ini itu organisasi ini, komunitas ini, terus juga aktivitas sosial ini, sebenarnya ada gak sih nilai atau poin yang bisa didapatkan gitu. Jadi semuanya seakan-akan kayak dijalankan begitu aja tanpa ada esensi di dalamnya. Jadi ketika menulis esai itu kita juga diajarkan bagaimana mengenali diri sendiri, dan aktivitas-aktivitas yang udah kita lakuin selama ini sebenarnya berdampak baik gak, kembali lagi gak manfaatnya ke diri kita maupun ke orang lain, kayak gitu. Jadi
Poinnya sih itu ya, kalau misalkan dibilang insecure pasti ada, tapi ternyata ada titik baliknya, akhirnya sadar bagaimana proses yang udah dijalani selama ini. Oke, tadi juga kan saat kakak nyebutin apa syaratnya untuk mendaftar itu, kakak nyebutin ada TBS ya? Iya. Atau tes bakat Skolastik. Boleh ceritain nggak kak pengalaman kakak saat tes bakat skolastik itu gimana? Dan ada nggak sih tips buat sobat Kemasis yang siapa tahu tertarik? Iya, oke. Kalau untuk TBS sendiri, karena waktu itu aku sudah punya LOA, jadi aku skip kayak gitu. Oh, gitu. Jadi memang benefitnya kalau misalkan sudah punya LOA pada saat itu ya, saat di batch aku di tahun 2025 kemarin, kalau misalnya sudah ada LOA, jadi skip tes bakat skolastik gitu. Mungkin bagaimana tips and triknya untuk bisa menguasai atau menerjang tes-tes itu nanti bisa dicari di yang lain-lain lagi gitu ya, karena aku jujur skip karena udah punya LOA. Jadi nggak melaksanakan tes itu. Jadi itu nilai plus kalau punya LOE ya? Iya nilai plusnya. Terus juga kan kalau misalnya LPDP ini, tes LPDP pasti beasiswa manapun pasti ada wawancara ya kak? Iya betul. Nah, boleh nggak sih di-share pengalamannya suasananya gimana saat wawancara? Pasti kan deg-degan juga. Terus iya, juga ada banget. Terus juga ada nggak sih pertanyaan yang paling tricky saat wawancara LPDP tersebut? Oh iya, jadi wawancara itu kan adalah salah satu tes yang pasti ada dalam semua beasiswa gitu ya. Ketika wawancara itu terlaksana, sebenarnya aku sempat kehilangan motivasi waktu itu karena masih dalam keadaan berduka. Jadi kalau misalkan kita runtut dari awal itu di Juli 2025 aku mulai mendaftar. Agustus itu pengumuman seleksi berkas dan alhamdulillah lolos. Di September akhir itu aku kehilangan orang tuaku, ayahku meninggal dunia di akhir September. Lalu kemudian di 2 minggu setelahnya itu ada tes wawancara. Nah, yang mana keadaan aku pada saat itu masih terguncang, masih belum stabil nih mental aku, psikologi aku masih ringkih lah ya. Terus kemudian aku sempat kehilangan motivasi, kayak buat apa lagi sih? Kan selama ini kayaknya kalau misalkan ada hal-hal besar yang mau dijalani tuh kayak ya udah pengen ditunjukin ke orang tua, selain ke diri sendiri ke orang tua gitu, yang sebagai support system dan juga ya pengen buat mereka bangga lah gitu kan. Tapi ternyata pada saat itu udah kehilangan motivasi, udah nggak tahu mau kayak gimana lagi karena orang tuanya juga udah nggak ada gitu kan. Tapi akhirnya aku bisa membawa lagi kesadaran itu kembali ke hadapan aku kalau misalkan apa yang udah aku mulai harus diselesaikan dengan baik kayak gitu kan ya. Jadi pas banget di jam 7 kayaknya udah deh aku masuk aja ke wawancara. Nah, di wawancaranya itu ada 3 panelis yang akan menanyai kita nih. Ada dari akademik, LPDP dan juga psikologi. Akademik nanti akan menanyai kita seputar esai yang sudah ditulis. Apakah itu benar-benar selaras dengan yang kamu tulis dan apa yang akan kamu sampaikan. Terus juga kemudian panelis akan menguji seberapa besar semangat kamu untuk komitmen kamu untuk benar-benar mau melanjutkan pendidikan S2 gitu kan. Terus kemudian selain itu LPDP juga akan menanyai kamu seberapa kenal kamu sama diri kamu sendiri, seberapa kenal kamu sama program studi yang akan kamu ambil kayak gitu. Selain itu juga ada psikologi tadi aku bilang ya. Jadi ditanyai bagaimana keadaan mental kamu, psikologi kamu ketika mau melanjutkan S2. Kayaknya kalau misalnya untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke program magister, tapi keadaan psikologi kita masih berantakan, hancur lebur kayak gitu kan, kayaknya nggak bisa juga ya, karena kan di dalamnya perlu banyak belajar, gimana ya, banyak kegiatan, banyak tugas-tugas juga, banyak riset yang perlu kita baca, banyak jurnal-jurnal yang perlu dikaji juga gitu kan. Kayaknya kalau misalkan keadaan mentalitasnya nggak stabil, perlu dipertanyakan juga. Jadi makanya kenapa ada tes psikologi pada saat itu ya, untuk make sure kalau misalkan kamu itu benar-benar siap kayak gitu, benar-benar siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Seperti itu sih. Bagaimana cara menghandle-nya, bagaimana ketika ada pertanyaan-pertanyaan tricky, yang penting tuh kalau tips dari aku pribadi, kamu harus jawab secara yakin. Apa yang udah kamu tulis di esai itu kamu kaji lagi, kamu ulas lagi untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan di wawancara. Jadi
Nanti kamu jawab secara yakin, terus kemudian tarik benang merahnya, sinambungkan, selaraskan satu pertanyaan, satu jawaban dengan jawaban lain, terus juga jangan gugup kayak gitu. Jadi harus inhale, exhale gitu sebelumnya. Dari panjangnya perjalanan kakak selama mendaftar itu, ada nggak sih menurut kakak tuh yang menjadi kunci rahasia atau strategi gitu sampai bikin kakak tuh lolos beasiswa ini? Kalau ditanya strategi sih, strategi khususnya kayaknya aku lebih kepada ini sih, benar-benar yakin dan komitmen kalau misalkan kita ini benar mau melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya kayak gitu. Strateginya ya harus diseriuskan, apa yang kita inginkan perjuangannya juga harus serius kayak gitu kan. Jadi atur bagaimana visi kontribusi yang akan kita lakukan, diruntut dari awal sampai akhir, perjelas lagi tujuan kita mau kemana, kontribusi apa yang akan kita sumbangkan kayak gitu ya. Jadi ya memang semuanya harus dijalankan secara serius karena ini kan adalah jenjang pendidikan berikutnya ya yang udah nggak S1 lagi. Kayak mungkin kalau misalkan S1 aku sih dulu ngerasanya masih banyak main-mainnya gitu ya, tapi kalau di S2 ini kan durasinya cukup singkat, cuma 2 tahun kan kayak gitu, dan kita ada beban tersendiri, beda kayak S1 gitu. Misalkan kayak lebih banyak di publikasi gitu, untuk publikasi dan baca jurnal lain-lainnya. Mungkin sebelum penutup nih kak, ada nggak sih hal penting gitu, apa yang perlu disiapin? Siapa tahu ada teman-teman mahasiswa di sini yang tertarik untuk ikut beasiswa LPDP PK UMI ini. Nah iya, closing statement dari aku sebenarnya ini udah aku katakan berulang kali untuk diriku sendiri terutama ya, tapi juga untuk sobat Kemasis, untuk teman-teman sekalian. Yang pertama adalah apa yang kita lakukan itu harus bersumber dari niat dan juga pikiran yang jernih kayak gitu. Karena kalau misalkan kita niatnya udah jernih, pikirannya udah jernih, insya Allah semuanya akan dipermudah kayak gitu. Jadi harus berbasis atau berlandaskan kemurnian niat dan juga pikiran. Terus kemudian apa yang udah kamu cita-citakan, apa yang udah kamu harapkan gitu, coba diperjuangkan. Jangan sampai kamu berhenti di tengah jalan. Karya sebenarnya apa yang tadi udah aku sampaikan, yang pengen aku sampaikan adalah dari ceritaku tadi, jangan menyerah, karena dalam sebuah perjuangan itu kan pasti ada aja badainya ya. Coba diselesaikan sampai akhir, apa yang sudah dimulai diselesaikan lagi sampai tuntas. Jangan berhenti di tengah jalan. Terus pastikan kamu udah benar-benar siap secara mental, siap akademik juga, dan juga siapkan diri kalian lah pokoknya. Mungkin itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Mala. Mungkin itu aja podcast hari ini ya Sobat Kemasis. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Kak Mala bisa menjadi informasi baru, pengetahuan baru, dan semoga Sobat Kemasis ada yang tertarik untuk ikut mendaftar beasiswa LPDP PK UMI ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.